Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala habibika wa nabiyyika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah curahkan kepada kita yang tentu tidak terhitung jumlahnya. Setelah kurang lebih 2 tahun kita tidak mengadakan kegiatan seperti ini, atas izin Allah kita masih diberikan kesempatan untuk kembali bisa berkumpul di mushola yang kita cintai ini dalam keadaan sehat, yang mudah-mudahan kita tidak hanya dikumpulkan Allah di mushola ini, tapi mudah-mudahan kita pun kelak dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baik, jadi karena kalau topik berkaitan dengan keutamaan amal-amal di bulan Ramadan, saya kira hampir semua kita sudah tahu begitu banyak keutamaan yang Allah sediakan untuk kita di bulan ini. Paling tidak, saya yakin hadis yang seringkali dibacakan ataupun disampaikan berkaitan dengan Ramadan adalah hadis yang sudah sangat populer, yang saya yakin juga banyak yang sudah hafal redaksionalnya. Itu hadis yang sampai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Atau hadis yang hampir serupa, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis kedua-duanya muttafaqun alaih. Hadis yang pertama artinya kurang lebih bahwa barang siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan dasar keimanan dan mengharapkan semata ridha dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah dia lakukan sebelumnya. Hadis yang kedua hanya diganti soma menjadi qoma, ya. Jadi hadis yang kedua itu artinya kurang lebih barang siapa orang yang menegakkan salat di bulan Ramadan dengan dasar keimanan dan mengharapkan ridha balasan Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni seluruh dosanya yang telah dia lakukan. Nah, mungkin yang saya tekankan di sini adalah tentang bagaimana kita semakin meningkatkan kebutuhan kita akan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan di kedua hadis itu jelas bahwa balasan bagi orang yang berpuasa, begitupun orang yang mengisi Ramadan dengan qiyamul lail, balasannya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, dosa-dosanya itu diampuni. Seringkali sebagai manusia yang kita itu lebih mudah tergiur dengan balasan yang sifatnya materi, yang nampak di depan mata. Kita kadang-kadang mungkin kurang begitu antusias, kurang begitu perhatian dengan balasan yang masih abstrak, termasuk balasan yang berupa janji ampunan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita perhatikan dalam Al-Qur'an, ada beberapa ayat yang menyandingkan atau menggandengkan ampunan Allah itu dengan surga. Ya, ayat Syawalan yang saya kira sudah sangat populer juga, yang seringkali dibacakan oleh qori, dibacakan oleh para ustadz ketika Syawalan adalah ayat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Ya. Di surah Ali Imran Allah menegaskan, dan bersegeralah kalian semua menuju kepada ampunan Allah dan surganya. Jadi di sini Allah ingin menunjukkan bahwa memang maghfirah Allah, ampunan Allah itu memang mendekatkan seseorang ke surga.
Begitupun misal di ayat yang lain di surah Al-Hadid dengan redaksional yang kurang lebih sama, Allah pun menyeru kita, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Ya, berlomba-lombalah kalian menuju kepada ampunan Allah dan kepada surganya. Jadi artinya bahwa sesungguhnya kenapa Allah itu menjanjikan balasan kepada kita. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, barang siapa yang qiyamul lail di bulan Ramadan, balasannya adalah diampuni dosa-dosanya. Karena ampunan Allah, ya, diampuninya dosa-dosa kita itu akan semakin mendekatkan kita ke surganya Allah. Buktinya ayat-ayat tadi, ya Allah senantiasa menyandingkan, menggandengkan ampunan Allah dengan surganya. Nah, sehingga bagaimana kita betul-betul semakin antusias, ya, semakin bersemangat untuk mencari ampunan Allah yang begitu luas, yang celakanya seringkali juga kita itu merasa tidak butuh ampunan Allah karena seringkali kita merasa kita tuh tidak punya dosa, gitu ya, atau mungkin dosanya sedikit, ya. Jadi kadang-kadang tidak begitu antusias, tidak begitu bersemangat melakukan amalan-amalan yang bisa menjadi wasilah atau lantaran datangnya ampunan Allah kepada kita. Nah, padahal sebetulnya satu hal yang juga perlu kita waspadai, kalau kita baca di tulisan para ulama yang menyitir hadis-hadis Rasulullah, bahwa sesungguhnya dalam kehidupan kita ini tidak ada yang seharusnya lebih kita takuti dibandingkan kesalahan dan dosa-dosa diri kita. Kita seringkali merasa takut dengan kejahatan dari orang lain. Kita seringkali merasa lebih takut terhadap keburukan, kejahatan, tindakan tidak baik yang datang dari orang lain. Kita seringkali lupa bahwa sesungguhnya sumber dari keburukan yang terjadi pada diri kita sebenarnya itu berasal dari diri kita sendiri. Dan itu sudah jelas, ya, di Al-Quran pun disebutkan bahwa sesungguhnya balasan dari keburukan adalah keburukan itu sendiri, sebagaimana balasan kebaikan adalah berupa kebaikan. Nah, ini yang seharusnya tadi membuat kita semakin semangat, antusias menjemput ampunan Allah. Karena sejatinya orang lain itu mau sekuat apapun dia mencelakakan kita, kalau Allah tidak menghendaki itu terjadi, tidak mungkin terjadi pada diri kita. Bahkan Rasulullah menegaskan kepada kita, ya, tentang pentingnya kita bertawakal, bersandar kepada Allah. Allah menegaskan bahwa seandainya seluruh manusia di muka bumi ini berniat untuk mencelakakan kamu, jadi semua itu bersekongkol, ya, seluruh dunia, tuh bayangkan Rasul menggambarkan. Seandainya seluruh dunia bersekongkol ingin mencelakakan kamu, ingin menimpakan keburukan kepada kamu, tidak mungkin mereka bisa melakukannya kalau Allah tidak menghendaki itu terjadi. Begitupun sebaliknya, ketika seluruh manusia di dunia itu semua bersekutu, ya, berkolaborasi ingin memberikan kebaikan kepadamu, tidak mungkin itu terjadi kalau Allah tidak menghendaki. Ini sebetulnya tadi kita boleh-boleh saja takut dengan keburukan, kejahatan orang lain, tapi jangan lupa bahwa sesungguhnya sumber dari keburukan yang akan menimpa diri kita itu lebih dominan bersumber dari diri kita sendiri. Dari mana? Itu dari dosa-dosa yang kita lakukan yang tidak segera kita taubati. Nah, mudah-mudahan dengan adanya bulan Ramadan, bulan yang tentu di dalamnya kita diberikan kesempatan yang luar biasa untuk mengisi hari-hari Ramadan dengan amal-amal yang terbaik. Tadi sesuai janji Allah akan menjadi wasilah, menjadi media kita bisa menjemput ampunan Allah dengan amal-amal puasa, sholat kita, tilawah Quran kita, termasuk pembiasaan baik yang mudah-mudahan bisa terus terbawa di luar Ramadan, yang akan membentuk diri kita menjadi orang-orang yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hal yang mungkin ingin saya garis bawahi berkaitan dengan kebiasaan orang-orang yang bertakwa, yang itu sangat erat kaitannya dengan pembiasaan di bulan Ramadan.
Di beberapa surat, contohnya di surah Az-Zariyat, Allah di situ menggambarkan tentang kebiasaan atau karakteristik orang-orang yang bertakwa. Yang diantaranya di surah Az-Zariyat, Allah menegaskan di antara kebiasaan yang dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa itu adalah wabil ashari hum yastaghfirun, bahwa orang-orang yang bertakwa itu punya kebiasaan ketika menjelang waktu sahur mereka banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ramadan kita dibiasakan bangun sahur, yang tentu di situ masih disediakan keutamaan ya. Sahur itu merupakan suatu keutamaan. Ya, bagian dari sunnah, dan ada bonusnya. Kita bangun sahur, kita pun bisa melatih diri dengan kebiasaan orang yang bertakwa. Itu apa? Dengan belajar, memperbanyak membaca istighfar. Jadi jangan sampai kita lupa. Salah satu esensi sahur sebetulnya adalah membiasakan diri kita dengan kebiasaan orang yang bertakwa. Di antaranya adalah banyak membaca istighfar. Jadi artinya jangan hanya sibuk menyiapkan makanan, mikirin gimana supaya makannya cukup buat energi besok kita bekerja. Nah, kita lupa bahwa ada hal yang sebetulnya penting untuk kita biasakan selama Ramadan, yang harapannya terus terbawa sampai di luar Ramadan. Itu hanya salah satunya saja, nanti silakan yang lain dibaca lebih detail di dalam surah Az-Zariyat berkaitan dengan kebiasaan orang-orang yang bertakwa. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan kita tidak lagi merasa tidak tergiur ya, atau kurang antusias mengejar ampunan Allah di bulan Ramadan ini, karena tentu harapannya dengan ampunan yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan itu pun bisa menghindarkan diri kita dari keburukan-keburukan yang bersumber dari keburukan diri kita sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kekuatan untuk mengisi hari-hari Ramadan dengan amalan-amalan yang terbaik, dan kita bisa nanti keluar dari Ramadan insyaallah dalam keadaan yang jauh lebih baik, tidak hanya secara fisik tapi secara kejiwaan, secara hati. Kita datang dengan hati yang lebih bersih. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.